Pembicaranya itu pas Bishop Hendrik kita terpotong dengan ayatnya yang kelima, tapi yang pagi itu lebih komplit mengikutinya ya. Hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-6 dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengambil tema yaitu tinggal di White House. White House itu adalah kantor Presiden Amerika Serikat, tempat dia untuk setiap hari di sana. Teruskan saya ajak kita buka Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tanggal 26 November kemarin merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak SBY, karena anaknya yang paling kecil, paling bungsu bernama Egy menikah dengan Alia, dan pernikahan ini diadakan di Istana Negara di Cipanas. Bapak Saudara sekalian, ada yang diundang kemarin? Nggak ada ya Saudara sekalian ya. Luar biasa, karena bagi Bapak SB ini adalah satu hal di mana pernikahan anaknya yang terakhir itu berarti sudah lepas tanggung jawabnya untuk membesarkan anaknya. Pernikahan yang dibiayai oleh dia sendiri menurut kabarnya, dan diadakan di Istana Negara di Cipanas. Jalan ditutup menuju ke puncak. Bahkan undangan yang datang pun bukan orang yang biasa. Undangan yang datang itu adalah para menteri, duta besar negara, anggota MPR, DPR,
Bahkan saksi daripada pernikahan itu Bapak Amin Rais, Ketua MPR DPR Indonesia, Bapak sekalian. Nah, kita melihat bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat luar biasa. Sehingga tamu yang hadir pun mempersiapkan diri dengan luar biasa, karena mereka tahu mereka diundang menjadi tamu ke istana di Cipanas. Yakin ibu-ibu sudah jam 5 pagi pergi ke salon untuk blow rambutnya, cuci rambutnya, untuk make up. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sudah pergi beli baju di butik Bapak untuk mempersiapkan yang paling baik dalam acara pernikahan ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Padahal itu adalah tamu undangan yang diundang ke istana di Cipanas. Bapak Ibu, saya pernah diundang juga pergi ke Istana Negara tahun 97 sebelum 98 oleh Presiden Soeharto. Waktu itu kita ada rapat ke para pemimpin ketua sinode di PGI. Kita ada rapat di Puncak, di Bogor tepatnya sebenarnya. Dan ketika kita rapat, kemudian pemimpin rapat itu mengatakan bahwa kita akan diterima oleh Presiden Soeharto besok di Istana Negara. Jadi dari Bogor kita akan langsung ke Istana Negara, dan setiap sinode diwakilin satu orang. Kebetulan saya mewakili sinode saya cuma seorang diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketua sinode saya itu bukan pendeta, makanya dia kasih saya kesempatan untuk pergi, dan kemudian saya mewakili sinode gereja saya. Saya pikir itu rapat PGI biasa, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, makanya saya pakai bawa baju beberapa saja. Tapi Bapak Saudara, ketika diumumkan bahwa kalau mau hadap Presiden Soeharto, kita mesti pakai jas yang resmi. Demi ketemu Pak Presiden Soeharto, malam-malam saya kembali ke Jakarta hanya untuk ambil jas. Bapak Saudara, dan ketika sudah dapatkan jas, waduh, saya sangat senang karena saya akan ketemu dengan Soeharto. Tidak mudah Bapak Saudara ketemu dengan dia, seorang pemimpin yang sudah puluhan tahun memerintah Indonesia. 97 itu tahun terakhir, 98 kemudian terjadi kerusuhan dan dia mundur. Dan ketika sampai di Istana Negara lewat pemeriksaan oleh polisi militer, Bapak Ibu, kita ke tempat ruang tunggu berjumpa dengan Presiden Soeharto di sana. Ketika di ruang tunggu Bapak Ibu, kemudian kita celinguk, mana ya toiletnya Istana Negara? Oh ya, ketika sudah tahu ada toilet Istana Negara, hampir kurang lebih separuh peserta itu pergi ke toilet Bapak Ibu. Saya juga ikut, pengen tahu bagaimana suasana toiletnya Bapak Ibu. Toiletnya Istana Negara. Ketika saya masuk, waduh, luar biasa. Isunya itu gambar Garuda, tempat sabunnya burung Garuda. Kemudian saya buang air kecil di sana. Bapak Ibu, jujur, seumur hidup saya itu buang air kecil yang paling menyenangkan. Karena buang air kecil di Istana Negara, senang luar biasa. Kapan lagi buang air kecil di Istana Negara? Maka saya menikmati buang air kecil waktu itu. Luar biasa, semua orang juga sangat senang. Padahal itu baru WC-nya. Ketika ketemu dengan Soeharto, dengan salaman, itu ada satu perasaan bangga Bapak Ibu. Diterima di Istana Negara. Padahal itu baru menjadi tamu, bukan tinggal, bukan berkantor, bukan nginep di Istana Negara. Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat apa yang Daud ungkapkan di dalam Mazmur 23 ini. Dia sudah mengungkapkan mengenai begitu banyak suka duka silih berganti dalam Mazmur 23 ini. Ketika lewat lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Ketika menghadapi lawan, Bapak Ibu, Tuhan memihak dia, bahkan menyediakan hidangan bagi dia. Tuhan mengurapi kepalanya dengan minyak. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memberikan pemulihan bagi dia di dalam keadaan begitu sakit luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan kelimpahan dalam hidupnya. Dan hari ini dalam bagian penutup, kita melihat bagaimana Daud melukiskan bahwa dia akan diam, bukan hanya sekedar menjadi tamu, tapi dia akan diam di rumah Tuhan, Raja di atas segala raja sepanjang masa. Ini hal yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Saudara sekalian, Daud mau mengajar kita bahwa di dalam ayat ini kita hidup di dalam berkat Tuhan. Dikatakan seperti ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya NIV atau New International Version menerjemahkan kemurahan itu dengan kasih dari bahasa aslinya. Jadi kebajikan atau kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan itu akan mengikuti aku kemanapun aku pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena kemanapun kita pergi, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan selalu mengejar kita, akan selalu beserta dengan kita. Presiden Obama kalau dia mau pergi kemana-mana, Bapak Ibu, dia ada namanya Secret Service, gitu ya. Orang-orang yang melindungi, orang-orang yang menjaga dia, karena dia ini orang penting, Bapak Ibu, karena dia orang penting. Selain dia, Presiden Obama ini, ada juga orang lain yang penting, yaitu siapanya? Anaknya sendiri, Bapak Ibu. Anaknya Obama yang selalu dijaga oleh Secret Service, yang selalu dilindungi oleh Secret Service, karena mereka anaknya Obama, karena mereka anak Presiden Obama. Baru teruskan, kenapa mereka dijaga? Karena mereka penting. Karena mereka penting. Karena mereka orang penting. Amin. Amin. Tuhan memberitahu kepada kita melalui firman Tuhan. Engkau dijaga, engkau dikawal dengan, diiringi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan kemanapun engkau pergi. Kita ini orang penting, Bapak Ibu. Katakan ke kanan kirimu, kita ini orang penting. Penting bukan di mata presiden, penting bukan di mata Secret Service, Bapak Ibu, tapi kita ini orang penting di mata Tuhan, di mata Tuhan. Makanya kemanapun kita pergi, Tuhan mengirim kebaikannya, Tuhan mengirim kasih-Nya kepada kita semua. Karena kita ini orang penting di mata Tuhan. Seringkali orang Kristen tidak menyadari kalau mereka itu orang penting, Bapak Ibu. Ada sebuah lukisan, Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat lukisan ini, lukisan yang seringkali dimiliki oleh anak-anak sekolah minggu, itu malaikat pelindung, guardian angel. Pertama kali lukisan ini muncul di tahun 1656, dilukis oleh Pietro da Cortano, Bapak sekalian. Lukisan ini melukiskan memang seorang anak itu dijaga oleh malaikat pelindung. Kemudian tahun 1900 dari postcardnya Jerman muncul juga sebuah gambar yang sekarang cukup banyak diminati oleh seorang di seluruh dunia, bagaimana menggambarkan dua anak yang sedang berjalan. Seorang anak yang kelihatan begitu takut. Dia berjalan dengan kakaknya, tapi di balik itu ada satu pemandangan yang luar biasa. Sebenarnya ketika di dalam ketakutan mereka melewati jembatan yang roboh ini, yang hampir roboh, melewati sungai yang penuh dengan air yang deras, mereka tidak sadar bahwa Tuhan memberikan seorang malaikat pelindung kepada mereka untuk menjaga mereka. Dan ini adalah postcard yang paling diminati sekarang dikeluarkan oleh Jerman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini mau menunjukkan bahwa dia orang penting. Dia dikirim oleh Tuhan seorang malaikat pelindung untuk menjaga, untuk menyertai dia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini semua orang penting. Di gereja seringkali orang Kristen percaya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, begitu ya. Lewat kuburan, kembang kempes. Lewat kuburan lalu ngomong, permisi anak babi mau lewat. Anak raja jadi anak babi. Ya mau jadi anak babi silakan, gitu ya. Kita semua ini anak raja. Oleh karena itu, karena kita anak raja, kita ini penting, maka kebajikan, maka kasih Tuhan itu selalu beserta, selalu mengikuti kita. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita semua ini orang penting, gitu ya. Saya ambil foto ini saja, karena foto ini foto waktu pergi ke Connecticut, Bapak Ibu. Kita semua yang duduk dalam ruangan ini adalah orang penting. Karena Tuhan mengirimkan kebaikannya, Tuhan mengirimkan kasih-Nya untuk selalu beserta dengan kita. Saya bersyukur Pak Budianto Apin yang di dalam Facebooknya mengirim sebuah video kesaksian yang bagus. Seorang
mantan dukun namanya Theodoro Tabaraka, Bapak Ibu. Ya, Theodoro Tabaraka, kalau Bapak Ibu mau lihat ya, masuk ke Facebooknya Pak Budianto Amin gitu ya. Dia ini adalah seorang Kristen, gitu. Seorang Kristen, Kristenan begitu, Kristen KTP, Kristen tanpa pertumbuhan. Gitu. Dia lahir dari keluarga Kristen, tapi Bapak Ibu dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau dilihat orang Kristen dulu sama sekarang agak jauh beda. Kenapa orang Kristen dulu kalau ke gereja tidak mau bawa Alkitab, ya, tidak mau bawa Alkitab. Dan dia mengatakan bahwa orang Kristen sekarang lumayan banyak yang bawa Alkitab. Tapi sekarang kalau dia sadari juga sekarang banyak orang Kristen yang sudah tidak bawa Alkitab, bawa iPad-nya, Bapak Ibu, ya, bawa iPad-nya dan iPhone-nya, tinggal dibuka Alkitabnya saja. Oleh karena itu dia bertumbuh dalam keluarga Kristen, tapi dia tidak mengerti banyak Alkitab, dia tidak baca Alkitab, sehingga ketika dia besar Bapak Ibu dia keluar gereja dan belajar ilmu-ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan ini sangat luar biasa karena dia mampu mengambil roh orang keluar, lalu kemudian memasukkan ke botol begitu ya, dan roh itu kemudian dibakar, dipanggang, lalu diancam gitu. Sehingga dia tidak pernah merasa rendah diri, bahkan makin lama dengan ilmunya dia semakin sombong. Pak Theodorus Tabaraka. Sekali ada seorang pendeta yang datang mengunjungi dia. Pendeta ini tidak berani datang sendirian karena dia tahu Pak Theodorus ini adalah seorang yang punya ilmu, maka dia datang dengan 4 majelisnya. Dia mengatakan dia bisa lihat pendeta yang benar dan pendeta yang tidak benar, karena pendeta yang tidak benar itu gampang dicomot, gampang kemudian diancam, sehingga tidak 5 menit pendeta dan majelis itu sudah pergi dari rumahnya. Dia mengatakan kalau memang ada Yesus, karena pendeta itu mengajak dia untuk percaya Yesus, coba dia mau tanding dengan hamba Tuhan. Saudara sekali, di akhirnya satu kali ada seorang pendeta yang datang ke rumahnya, lalu kemudian mengajak dia pergi ke gereja. Ketika dia coba untuk mengambil pendeta ini, tidak bisa. Tidak bisa, akhirnya pendeta ini pergi. Dia mulai bingung. Ini cuma 1, dia minta kalau bisa tambah lagi. Akhirnya satu kali dia diundang oleh keponakannya untuk mengikuti retreat, dan akhirnya dia mau ikut retreat karena dia tahu di retreat itu banyak pengkhotbahnya itu pendetanya. Maka selama ikut retreat Bapak Ibu, dia duduk di depan, pendetanya itu yang berkhotbah. Dia pilih yang mana yang dia mau santet begitu, yang mau dia ambil rohnya. Di antara 3 pembicara ada yang paling tua gitu. Nah dia berkata yang paling tua itu berarti ilmunya yang paling tinggi gitu. Nah oleh karena itu selama pendeta tua ini, karena memang dia sesionnya 3, dia coba santet Bapak Ibu. Pendeta tua ini encek-encek tua, seperti encek-encek naik ke atas. Ini mah gampang tinggal disantet. Tapi Bapak dan Saudara sekalian, ketika dia mau santet, dia mau ambil roh pendeta ini supaya berharap bisa muntah darah. Jangankan muntah darah, keluar air liur pun enggak gitu. Enggak goyang sama sekali pendeta ini. Waduh, luar biasa. Akhirnya kemudian dia pulang. Dan singkat cerita, hanya satu kali ada seorang pendeta dari GKY Cimone, saudara sekalian, mengundang dia untuk ikut Natal. Dan ini adalah pendeta yang ketiga yang menentukan. Dan ketika dia mau ambil rohnya Bapak Ibu, itu seperti bayangan akuarium, ada ikannya tapi tidak bisa diambil ikannya. Dia mulai gelisah, dia kemudian semedi lagi. Dia berharap pendeta ini datang lagi, dia mau ambil rohnya, dia mau coba, dia coba perbaiki ilmunya. Dan ketika pendeta ini datang, saudara sekalian, pendeta ini coba diambil rohnya, pendeta ini cuma senyum-senyum saja dan tidak bisa diambil rohnya. Akhirnya pendeta ini ajak dia untuk datang ke baktian Natal. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia ikut dan juga dia mulai menantang Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus engkau ada, coba buktikan dirimu. Ketika satu kali dia makan, tiba-tiba jantungnya berhenti detak. Jantungnya berdetak, dia coba goyang jantungnya. Karena katanya biasanya jam kalau berhenti kan dikocok-kocok begitu ya. Jantungnya berdetak, dia coba goyang-goyang, tapi nggak bisa. Dia teringat mengenai Yesus, dia berkata, Yesus kalau engkau ada, sembuhkan jantung saya. Tapi ternyata tidak sembuh. Malah dia jatuh tidur di meja. Dan ketika dia jatuh tidur di meja, dia belum sempat pingsan Bapak Ibu. Dan di dalam doanya yang kedua dia berkata, Yesus kalau engkau ada, engkau sembuhkan aku.
Dan dia merasa ada sebuah tangan begitu lembut, mengangkat tangannya lalu taruh di dadanya, langsung sembuh. Dia berpikir siapa ada di bawah meja Bapak Ibu. Ketika dia sudah bisa gerakan tubuhnya dan dia lihat ke bawah, tidak ada seorang pun yang ada di bawah meja. Dari sini saudara sekalian, Theodorus Tabaraka mau mengatakan kepada kita semua dan juga para pendengar kesaksian dia, bahwa seringkali kita melihat ada orang Kristen, tapi orang Kristen itu tidak ditentukan dengan jumlah kehadiran di kebaktian, tidak ditentukan namanya kepandaian dia berdoa, tapi orang Kristen itu ditentukan dengan kehidupan dia bersama dengan Tuhan, kehidupan bersama dengan Tuhan. Jikalau kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, percayalah Bapak Ibu, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Paulus mengatakan begini, apakah yang mampu memisahkan kita dengan Tuhan? Penderitaankah, bencanakah, malapetaka, ketelanjangankah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan, karena kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar dari ayat yang ke-6 ini, itu hidup bersama dengan Tuhan. Bukan saja kita hidup dengan berkat Tuhan, tapi kita hidup dengan sumber berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Sebagai domba, Bapak dan saudara sekalian, seringkali dibawa keluar oleh gembala ke padang gurun, untuk ke padang rumput, untuk mencari rumput yang hijau, untuk mencari air yang tenang. Tapi jangan lupa, ketika mereka ada di luar itu ancaman begitu banyak. Di luar begitu banyak binatang buas yang mungkin saja memakan domba-domba ini. Sehingga sekalipun mereka melewati lembah kekelaman, walaupun ada gembala, tapi ada bahaya, ada ancaman. Yang paling menyenangkan diri para domba-domba adalah ketika mereka kembali ke rumah gembala. Karena di rumah gembala inilah mereka bisa beristirahat dengan tenang. Karena di rumah gembala inilah ada keamanan, ada ketenangan, ada kenyamanan, dan semua dilindungi oleh sang gembala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga Daud mengatakan, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa saya diundang hanya jadi tamu? Karena saya bukan anaknya presiden. Tapi kalau anaknya presiden Bapak Ibu, maka mereka akan gampang masuk keluar istana negara White Putih yang ada di Amerika ini. Karena mereka anaknya Presiden Obama. Itu bedanya. Kita semua ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang telah menjadi dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur karena Tuhan menyediakan satu rumah di sana untuk kita semua. Tapi yang lebih lagi, saudara sekalian, kita rindu bukan hanya ke sana, tapi kita juga tahu ini adalah rumah Tuhan, tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mesti ada punya kerinduan untuk datang beribadah dan mencari Tuhan di rumah ibadah ini. Ada seorang pendeta dari gereja British Baptist Pastor bernama Alexander McLaren, Bapak Ibu. Di dalam dia melukiskan ayat yang ke-6 ini, dia memberikan statement begini, mahkota dari semua harapan untuk masa depan dan satu pelajaran besar yang diajarkan oleh semua perubahan hidup. Apa artinya Bapak Ibu kata-katanya begitu dalam? Sebenarnya gini, dia mengatakan ketika kita mengetahui bahwa ada satu rumah Tuhan dan kita mau diam di rumah itu, maka itu adalah satu harapan kita untuk masa yang akan datang. Kita percaya bahwa Tuhan sediakan satu tempat untuk kita. Dan ini adalah satu pelajaran yang besar bagi kita semua, supaya kita belajar. Kenapa? Karena di dalam dunia ini banyak kesenangan dunia yang bisa membawa kita lari daripada Tuhan. Banyak kenikmatan dunia ini yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita mengingat bahwa kita mau tinggal di rumah Tuhan, maka kita lupakan semua kesenangan itu. Ketika hari Minggu kita mau pergi ke gereja, udah mandi, udah pakai baju, ada teman yang telepon, kita ke Rankin Mills yuk, jalan-jalan. Di sana ada diskon 50%. Kita mulai pikir-pikir gitu kan. Ini hari terakhir loh. Karena kalau hari Senin sudah tidak lagi. Saudara, bukankah godaan banyak yang membuat kita untuk tidak datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan? Ada sebuah film singkat
dari Korea Bapak Ibu. Program singkat ini mengajarkan juga kepada kita bagaimana seorang yang sebenarnya berjalan dengan Tuhan hanya karena mau ikut kesenangan dunia, dia tinggalkan, dia coba cari kesenangan dunia dan dia tidak dapat apa-apa, dan akhirnya dia putuskan untuk kembali kepada Yesus. Tapi dia tidak tahu apakah Yesus masih menunggu dia ketika dia tinggalkan Yesus. Kita lihat film singkat ini. Satu film yang indah sebenarnya mengajarkan kita ketika kita mencari kesenangan dunia ini, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi di dalam Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita penuh dengan kelimpahan. Maka Tuhan Yesus menanti kita kembali kepada Dia, untuk diam tinggal bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini.